Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fil mu'minin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Syekh Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sahabatku jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan di pagi hari ini, kenikmatan yang seringkali nikmat Allah begitu banyak. Allah telah anugerahkan kita, dan paling utama tentu adalah kenikmatan iman dan Islam. Setelah bangun pagi kita masih bisa beribadah kepada Allah, kemudian melanjutkan banyak ibadah-ibadah lainnya dari wajib maupun sunnah, dan tentu menjadi kebiasaan istiqamahan kita setiap pagi kita hadir di majelis ini bersama para guru kita di MKI. Inilah kesyukuran yang harus kita, tidak banyak orang yang bisa menikmati nikmatnya majelis ilmu setiap pagi, dan inilah juga yang kita dan juga jamaah muslim yang lainnya, mari kita sama-sama ngaji tiap pagi bersama para guru kita di MKI. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak dan dapat syafaat dari Allah. Insyaallah kita kembali akan berjumpa dengan guru kita Bapak Haikal yang setiap Senin berlimpah menjadi rutinitas yang biasa dilakukan di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, dan sudah insya Allah menjadi sebuah tema yang akan kita bahas tentang keluarga dan yang berkaitan dengan keluarga adalah anak dan tentu rezeki yang Allah limpahkan. Mari kita sama-sama menikmati satu sajian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekah yang ketika Allah turunkan para malaikat yang mendoakan untuk kita, maka mari kita sambut doa para malaikat. Allahumma ati mumtiqan khalaf, ya Allah, berikan orang yang berinfak di pagi hari dengan infak ya, dengan ganti yang terbaik. Dan tentu kita semua adalah orang-orang yang begitu paham tentang fadilah-fadilah bersedekah di pagi hari. Sedekah yang rutin menjadi amal yang akan menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inna ahbal amali Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah keistiqomahannya walaupun sedikit. Dan inilah ajakan dari admin yang mesti kita sambut dengan gembira, karena betapa mudahnya kita sekarang ini beramal ya, dengan lewat QRIS secara online. Kita dengan mudah mengirimkan sedekah untuk kebaikan dakwah yang kita lakukan saat ini, yaitu dakwah di Majelis Keluarga Indonesia. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Bapak Haikal, tentu informasi yang penting juga kami sampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang insya Allah di pekan ini akan ada kegiatan khitan gratis. Ini adalah sebuah kegiatan rutin dari Majelis Keluarga Indonesia, kegiatan rumah khitan Zidan yang alhamdulillah sudah sekian kalinya kita mengadakan kegiatan rutin ya khitan, yang bagian massal maupun yang rutinitas per bulan. Dan ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, dan ini terselenggara tentu akan karena berkat salah satunya infak fisabilillah yang jamaah berikan untuk
ke Majelis Guru Indonesia. Salah satunya kami alokasikan untuk kegiatan khitan ini. Dan di tanggal 15 juga insya Allah kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan parenting, pelatihan keluarga bersama Ustadz Ruli, Renata, dan juga Ustadz Dede Al-Jambari, yang insya Allah akan membersamai kita selama sehari penuh ya, dari pagi sampai sore. Kita akan diajak untuk kembali mengevaluasi keluarga kita, karena inilah keluarga menjadi sebuah kekayaan besar yang harus kita jaga. Di sana ada pasangan kita, di sana ada anak-anak kita yang tentu harus kita jaga, karena tidak semua orang bisa menyadari betapa pentingnya sebuah visi dan misi untuk membangun keluarga yang insya Allah akan membawa sampai akhirat kelak. Sebuah keluarga yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak karena berkat pendidikan yang kita lakukan. Betapa orang yang punya keluarga yang besar gitu ya, anak-anak yang soleh soleha, disebutkan dalam sabda nama yang mulia, ada seseorang yang diangkat derajatnya di akhirat kelak, kemudian sampai bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah aku begitu diangkat derajatnya? Padahal mungkin dia sadar betapa amal solehnya tidak begitu banyak. Kemudian Allah menjawabnya dalam sebuah hadis Nabi yang disebutkan bahwa karena istighfar anakmu gitu ya. Karena istighfar anakmu lah yang telah mengangkat derajat seseorang, sehingga itulah kenikmatan yang harus kita syukuri ketika kita punya banyak, kita punya anak yang soleh soleha. Dan disebutkan dalam sabda Nabi yang lain bahwa ketika seorang ibnu Adam meninggal, in qata amaluhu, maka amalnya telah terputus kecuali ila min salasi, kecuali ada tiga. Dan salah satunya adalah waladin sholih da'ulah, yaitu ada anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki anak-anak soleh solehah dan senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah tiada, dan itu menjadi sebuah hadiah terbesar, pemberian yang sangat yang kita nanti-nantikan. Dan kita sebagai anak tentunya yang punya orang tua yang baik yang sudah meninggal maupun yang belum, maka tidak ada uh, yang terbesar pengabdian bagi orang tua kita kecuali adalah salah satu yang paling penting adalah doa yang selalu kita panjatkan untuk mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum. Mari kita doakan mereka yang sudah wafat juga, untuk agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa mereka dan memberikan keberkahan dalam kehidupan mereka di alam kubur. Dan insya Allah termasuk kita yang akan menyusul tentunya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu husnul khatimah. Amin amin Allahumma. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sudah di-share oleh admin, tentang banyak anak banyak rezeki ya. Dan tentang tema ini sangat penting karena di sini saya lihat sudah banyak senior juga yang punya anak banyak ya. Bu Elvina sudah banyak dewasa, malah kan sudah punya cucu ya. Bu Elvina juga ada yang mungkin belum menikah belum lama ya. Yang baru anaknya mungkin masih kecil-kecil. Bu Nadia itu masih usianya balita ya. Punya dua anak ya, tiga anak apa dua anak nih? 2 Ustum, 3 tahun Dua dan ya. 1 tahun. Insya Iya. Allah. Dan jangan berhenti ya, banyak anak banyak rezeki. Itu sebuah adagium, Amin. yang mungkinnya kita akan bahas apakah kita yakin dengan itu apa tidak gitu ya. Karena kalau kita lihat kampanye pemerintah kan dua anak cukup saja gitu ya. Program KB yang tahun 50-an yang dikampanyekan pada era Soeharto ini kan mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak banyak anak. Tentu melihatnya karena aspek ekonomi masyarakat ya, aspek bangsa waktu itu memang per kapitanya masih sedikit gitu ya. Kekhawatiran untuk banyak anak ini karena lagi-lagi karena soal khawatir tidak bisa membiayai, khawatir tidak bisa menafkahi gitu ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan Allah melarang gitu kan ya. Kalau taqtulu awladakum khamsata imlak, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khamsata imlak karena takut tidak bisa memberi makan gitu. Dan ini tentu larangan yang sangat besar ya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita
hamba-hambanya untuk uh, apa namanya uh, memiliki anak banyak karena khawatir uh, tidak bisa memberi makan. Bahkan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Akulah yang memberi rezeki kepada kalian dan juga anak kalian gitu ya. Karena tidak ada satu anak pun makhluk di muka bumi ini yang tidak Allah tetapkan rezekinya. Tapi persoalannya tentu akan banyak hal yang ketika kita bahas, ada banyak hal yang sifatnya kondisional gitu ya. Mungkin karena ada penyakit ataupun usia dan lain sebagainya. Sehingga memutuskan untuk tidak menambah anak itu pun tentu ada hal-hal yang harus dibahas secara lebih detail gitu ya. Tapi pada intinya memang banyak anak, banyak rezeki itu uh, ada sebuah hadis yang mungkin saya akan bacakan ya. Akan saya bacakan dari Rasulullah SAW. Rasulullah sempat mengatakan bahwa tazawwaju lawalud al-wadud al-walud gitu ya. Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan al-wadud dan al-walud dan yang subur, yang bisa memberikan banyak anak. Jadi Pak ini maka sesungguhnya aku mukasirun bikum al umam, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian pada hari kiamat, yaitu dengan banyaknya umat yang banyak itulah sebuah berbangga dengan kita. Dan tentu umat apa namanya anak-anak yang dilahirkan dari keluarga kita, anak-anak yang soleh-soleh lah yang tentu dijadikan kebanggaan bagi Rasulullah SAW, yaitu umat yang menjadi penerus dari sunnah-sunnah Nabi kita SAW. Tentulah ketika memiliki banyak anak, kemudian kita yakin mampu mendidiknya dalam keadaan baik, mendidiknya memberikan suatu asupan, bukan hanya soal gizi ya, tapi juga asupan ruhaninya, tentu berharaplah dari mereka sebuah kelanjutan dari misi dan visi dari Nabi kita SAW, yaitu menegakkan syariat Islam. Dan mereka lah yang akan melanjutkan misi kenabian ini. Dan tentu ketika mereka adalah orang-orang yang sangat amanah memberikan kebaikan untuk kita di akhir kelak, karena tadi walidin salih ya Allah, yaitu anak yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah wafat, yaitu anak yang saleh. Tentu kebaikan yang mereka lakukan akan menjadi eh, investasi, akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua ya. Jadi inilah sesungguhnya hadis salah satu dalil kenapa disebutkan banyak anak banyak rezeki. Mungkin itu sebuah ungkapan orang tua dulu ya, karena ini juga ada dalilnya ternyata bahwa Rasulullah pernah mengatakan demikian, bahwa akan berbangga dengan umatku yang banyak. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah mendoakan para sahabatnya ketika menikah itu, Allahumma aksir malahu wa waladahu, ya Allah berikanlah harta mereka dan anak mereka yang banyak. Ini adalah sebuah doa Rasulullah yang disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa barik dahu fima ataitahu, dan berilah mereka keberkahan dari rezeki yang Allah telah tetapkan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi kita SAW yang tentu berharap keutamaan atau keberkahannya dengan memiliki keluarga yang banyak anak. Tapi sebenarnya saya pun baru punya anak dua ya, dan mungkin jamaah-jamaah yang punya banyak anak lebih tepat nih untuk bisa bertestimoni betapa janji Allah ini luar biasa gitu ya. Allah sudah menjamin hambanya dengan rezeki yang berlimpah, dan sungguh ketika kita mensyukurinya, maka Allah akan menambahkan keberkahan rezeki itu. Dan alhamdulillah insya Allah Babe akan mengupas ya tentang banyak anak banyak rezeki ini. Ini sebuah ada gium yang memang ada dalilnya bahwa Allah sudah tidak hanya menetapkan rezeki untuk setiap makhluk, tapi untuk keberkahan bagi orang-orang yang mampu mendidik anak yang banyak itu dengan asupan rohani yang baik, pendidikan akhlak yang baik, dan mereka lah yang berharap menjadi harapan kita untuk mendoakan kita di akhir kelak. Alhamdulillah, Babe sudah hadir bersama kita. Insyaallah tabarakallah. Kaifa halukum beh? Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Nih
Saya pas kok terus saya muter pagi ini. Saya mencari beberapa yes, benerin warteg warteg kita harus kita halalin. Warteg dikritik sama orang katanya ngapain ngurusin warteg itu di pik 1 pik 2 banyak B2. Ya orang cara berpikirnya Allahu Akbar ya. Nanti kalau kita ke B2 ngapain udah jelas di situ B2 warteg dong. Allahu Akbar. Tidak ada bisa Baik dengan mengucap iya itulah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hah? Dari makan Itu apa? apa? Nah, Jerawat. iya, dari teman kantor. Hah? Dari teman kantor mana bu? Di sono. Itu jerawat. Iya, Kenapa? iya kan. Baru tumben Bapak lihat kamu jerawatan. Hah? Apa? Orang skin TV. Belum. Scan muka. Apa? Skin TV. Skin scientific. Skin TV produk skincare kayak gitu. Belum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan ada anak. Dengan mengucap bismillah tawakkaltu 'ala Allah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa alim bismillahi amanna billahi wa ma'in billah khawfun alaihim bismillahi amanna bismillahi tawakkaltu 'ala Allah bismillahi azallah bismillahi azallah bismillahi jalallah bismillah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok saya kelihatannya di handphone ini kok gemukan ya? Padahal saya kurusan loh. Al, Sehat deh. yang penting sehat. Jam 6 Al? Oh, udah bangun. Baik. Sahabat sekalian, hari ini bicaranya adalah soal harta yang paling berharga di dunia ini ya. Harta yang bisa sampai hari kiamat. Harta yang bakal kita cari di hari kiamat ya apa gitu ya. Harta yang akan membantu kita di hari kiamat, yang bisa memberikan kita satu doa, yang bisa menyelamatkan kita dari azab, yang bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah, yang bisa membuat Allah redho sama kita, yang bisa yang bisa membuat kita semua berada dalam lingkungan yang indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta ini mampu menyelamatkan kita dari kubur. Harta ini lebih berharga dari permata, dari berlian. Harta ini, mungkin sebagian orang saja yang bisa mengerti, ya. Dan orang ini akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya ketika dia memahami harta terindah itu. I guarantee you. Dan kebalikannya, orang itu akan mengalami kesusahan dalam hidupnya ketika dia mengabaikan harta ini. Harta ini adalah amanah yang dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dan Allah percaya dititipin ke kita.
Dan Allah hanya mau titipin ke kita. Apa? Mau lihat jerawat. Apain? Mau lihat jerawat. Itu jerawat atau melenting tuh. Baru tumben Aisyah jerawatan seumur-umur. Papa baru lihat sekali-sekalinya. Ya. Hah? Ya. Diemin aja, jangan dipegang-pegang. Ntar pecah malah. Lihat ya. Teman-teman sekalian, harta itu adalah anak kita. Ya. Harta itu adalah anak kita, ya Allah, ya Rabb. Yang membuat kita rela, berlelah-lelahan hati, bercapek-capek, yang membuat kita rela, bersusah-susah, yang membuat kita rela, ya apapun lah pokoknya. Ya, Allahu Akbar. Kalau kita pikirkan keberadaannya, saya ingat dulu kira-kira tahun 2000 tahun 2000 berapa ya? Mungkin Pak Selo ingat kali. Tahun berapa syuting di Tebet, judulnya Nakal Itu Baik. Tahun berapa itu? Hah? 2008 deh. 2008 ya? 2008. Masya Allah. 2008. Berapa tahun lalu itu? Sekarang 2024 loh. Allahu Akbar. Itu saya sudah memegang prinsip ini gitu ya. Sudah memegang prinsip ini sejak 2008. Tebet Saya Mas. mengatakan anak nakal itu baik. Iya, Aisyah ketika punya anak pacar, kita kecil, Aisyah punya pacar. Nakal itu ya Allah ya Rabbi. 2008 sampai sekarang itu Allah. sebentar lagi 2024, 2025. Udah hampir 20 tahun ya, berarti 17 di tahun ke-17 kalau 2008 dihitung ya. 17 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu Aisyah baru 4 tahun. Ya 5 tahun. Saya sudah berprinsip seperti itu. Perjalanan 18 tahun itu bukan perjalanan yang sedikit ya. Perjalanan itu penuh luar biasa gitu ya. Dan coba lihat ya, saya mengatakan apa pada waktu itu, Mas Kholis, tolong dong diputerin, saya jadi teringat itu tuh, di googling tuh, nakal itu baik, itu coba deh. Nakal itu baik, saya bilang. Benar begitu tuh, benar. Terus di sharing di sini sebentar aja. Agak santai, ternyata ini saya kira saya harus ke kantor dulu, ternyata ke apa namanya Dewong, dan jam 7 jadwal saya terbirit-birit jam 7, ternyata jam 7 pakai Zoom begitu ya, bukan jam 7 tatap muka. Jadi bisa cukup. Kira-kira bisa diputerin Mas Koles? Ini bisa dimakan. Ini bisa dimakan. Iya bisa. Bentar, Be. Saya share ya. Nakal itu baik. Nah, itu dia tuh. Begitu? Seru nggak ya? Nakal itu baik. Kalau kita bilang anak nakal itu baik, ternyata sebagian orang tua tidak setuju. Banyak sekali orang tua yang pengen anaknya nurut. Anak pengen nakal adalah sebuah niscaya. Jangan ucap anak kita nakal, maka dia akan benar-benar jadi nakal. Karena kita memegang remote itu loh. Maka bagaimana sekarang cara mengertinya? Sebenarnya persoalan nakal itu adalah karena adanya perbedaan cinta antara anak kita ketika dia berusia 10 bulan dengan dia berusia 10 tahun. Perbedaannya di mana? Ketika 10 bulan, kita membahasakan bahasanya dengan bahasa dia. Contohnya mau makan. Makan. Dia nggak mau makan. Apa kata kita? Oh, makan dong sayang. Mak. Nanti jadi badan jadi gemuk, jadi besar. Kalau nggak mau makan, kita rayu dengan main kapal-kapalan. Ketika 10 tahun, apa yang terjadi? Bu,
biasanya berbahasa seperti bahasa anak yang berumur 10 tahun. Saya punya kisah sedikit begini. Ada sekumpulan anak, ada 5 orang anak sedang main bola. Sedang main bola di sebuah lapangan. Ketika pulang sekolah, anak itu lempar sepatu, prang, lempar tas, prang, dan dia langsung lari ke lapangan sepak bola. Waktu itu mendung lagi. Dan hujan pula. Dan semua 5 orang anak ini main dengan cerianya hujan-hujanan. Lalu kemudian ketika menjelang sore, ketika dia udah letih, ketika lumpur sudah nempel di badannya, di rambutnya, anak itu pulang ramai-ramai. Rumah pertama yang dilewati itu adalah rumah seorang yang namanya Aap. Let's say Aap. Ya. Nah, si Aap ini ditunggu oleh ayahnya. Ayahnya menunggu dan memukulnya. 4 orang anak ini tertawa terbahak-bahak sambil syukurin. Syukur, karena memang ayahnya terkenal galak. Mereka berjalan lagi dan sampailah kepada rumah yang berikutnya. Rumah yang berikutnya ini namanya Ama. Kita semua bertiga itu menyaksikan si Ama itu dipukuli dengan hebatnya dengan sapu lidi oleh ibunya. Prak, prak, prak. Kita bertiga mulai khawatir. Waduh, apakah itu terjadi juga ya sama kita ya? Kita mau kemana nih? Pulanglah, udah mulai sore, kata anak yang satu lagi. Dengan jalan yang sudah mulai gelisah, mereka pulang lagi. Terus berjalan. Sampai rumah yang ketiga. Ternyata yang ketiga lebih hebat lagi. Segala macam tangan, modelnya sampai ke wajahnya. Kita tinggal berdua, sudah mulai gemeteran, gelisah. Waduh, apa yang terjadi? Rumah terakhir pun demikian. Tinggallah 1 orang anak ini. Dia ketakutan, dia gelisah, dia murung. Semua campur baur dalam perasaannya. Karena dia sudah menyaksikan 4 anaknya dipukul habis-habisan. Anak ini pulang dengan jalan pintu belakang. Supaya nggak ketahuan sama orang tuanya. Ingat, lumpur sudah ada. Orang tua mana yang tidak marah? Di kepala, di badan, lumpurnya sudah ada. Namun ketika dia buka pintu dan lewat belakang, ibunya pun sudah menunggu. Tapi ibunya tidak lelah pinggang begini. Tapi ibunya tidak pegang sapu. Tapi memegang sesuatu. Ibunya memegang teh hangat dengan 2 potong pastel. Dan anak itu adalah saya 30 tahun yang lalu. Waktu itu saya menangis sekali. Saya bersyukur sekali Tuhan telah memilihkan seorang ibu yang cintanya itu tidak berubah. Karena itulah saya menjadi anak yang hormat kepadanya. Karena akibat apa? Akibat karena cintanya yang penuh. Mohon Bapak Ibu sekalian sadari bahwa ketika anak Anda nakal, bukan anaknya yang harus diperbaiki. Tapi cinta kita kepada anak kita yang mesti kita perbaiki. Kenapa berkurang? Kenapa berbeda antara 10 bulan dengan 10 tahun? Kalau tarik lagi, kenapa pada waktu dia 5 tahun dengan 5 bulan juga berbeda? Nah, pergeseran cinta itulah yang membuat anak kita punya pilihan. Dan ketika cinta Anda tidak full, pilihannya berbeda dengan pilihan habis-habisan. Bagaimana contoh kasus tadi, tidak berani saya mengecewakannya sedikit pun. Dan saya menjalankan semuanya dengan ikhlas, dengan rela, dengan suka, sampai detik ini. Sampai sekarang ini saya berdiri di depan Anda sekalian. Ingin punya anak yang sesuai pilihannya dengan Anda, cintailah dia habis-habisan. Itu saya. Ini ya, itu syuting 2008 ya. Syuting 2008. Nah, sekarang gini, berarti itu 17 tahun, 18 tahun yang lalu. Dan itu kejadian di mana kisah nyata dan terjadi pada umi saya sendiri. Dan sayalah anak yang dimaksud dalam video itu. What I'm saying adalah, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin katakan adalah caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bila kita kepingin anak kita menjadi harta yang tidak pernah bisa dinilai dengan uang betapa mahalnya, ajarkan dia zikir, ajarkan dia sholat, ajarkan dia ibadah.
Karena ini yang akan membawa kita sampai hari kiamat. Memang anak akan menjadi fitnah di hari kiamat di depan orang tua, dan orang tua akan menjadi fitnah bagi anak di depan hari kiamat nanti, di depan anak. Sampai-sampai ketika anak itu nggak bisa memberikan manfaat, tertulislah dalam Al-Quran, al-mal wal banun, anak dan anak-anak, ya. Yauma la yanfa'un mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana udah nggak berguna lagi mal, harta benda, jabatan, pangkat, wal banun, dan anak-anak. Nggak ada gunanya lagi pada hari itu, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang lembut, yang baik, yang sejahtera, yang damai. Loh, kok jadi bertentangan antara satu dengan yang lain? Tidak. Ini bukan bertentangan. Ini cuma cara pandang. Ini sudut pandang. Ini bagaimana cara kita melihatnya. Kok anak bisa memberi syafaat? Orang tua bisa memberi syafaat, kan? Kenapa disebut dalam si ayat tadi, hari di mana nggak berguna lagi? Hari di mana kita tidak bisa berusaha lagi untuk itu. Hari sudah closing gitu loh. Hari sudah terjadi penuntutan. Jadi kalau pada per hari itu baik, husnul khatimah, sama keluarga juga baik, nah udah beres deh tuh. Tapi pada hari itu udah nggak beres, banyak terjadi pemukulan, banyak terjadi pengkhianatan, maka mulailah nggak beres. Di Jeddah ada satu kisah yang sangat menarik di Jeddah, yaitu ketika orangnya nggak tua-tua amat. Saya mendengar dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Jadi ketika ketika sholat Jumat, pada sujud yang kedua itu terjadi kegaduhan di tengah-tengah masjid. Lalu kemudian setelah selesai, khatibnya bertanya ada apa? Ternyata ada seorang yang sakit gitu loh, sakit, diduga sakit. Ya, lalu kemudian dibawalah ke rumah sakit dan kata dokter yang memeriksa, orang ini sudah meninggal kira-kira 1 jam yang lalu. Artinya pada waktu di masjid orang ini sudah meninggal dunia. Bayangkan, meninggalnya hari Jumat pas lagi sujud terakhir. Bagaimana tuh ceritanya bisa kayak begitu? Allah panggil lagi posisi seindah-indahnya, nggak sakit, nggak ngerepotin orang, meninggalnya hari Jumat, sujud terakhir, di situ langsung dimandiin, orang lagi kumpul dan dikuburin. Ya Allah, kok dipilih dengan suatu tempat yang sangat indah? Syekhnya ini sampai penasaran, maka syekhnya pun ikut ke rumahnya, ke takziah. Dia cuma pengen tahu apa sih amalan orang ini. Bukankah orang yang meninggal di hari Jumat, sholat Jumat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlepas dari fitnah kubur. Tidak lagi ditanya man robuka, enggak gitu, itu pengecualian. Kan keren banget meninggal dengan cara kayak gini. Akhirnya ketika ditanya sama syekh itu ke rumahnya, karena saya itu penasaran, saya lupa namanya, syekh besar ini di Jeddah, dia Saudi Arabia. Lalu kemudian keluarganya bercerita, wahai syekh, tidak ada amalan khusus yang diamalkan oleh kakak kami ini. Dan dia orang biasa-biasa saja. Dia bukan orang kaya raya. Dia bukan orang yang hebat gitu ya. Dia juga bukan orang yang ibadahnya luar biasa, bukan. Coba tapi diperhatikan, kenapa kok dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalnya dalam kondisi sebaik-baiknya orang meninggal. Semua orang pengen meninggal dalam keadaan sujud. Persis dalam keadaan sujud terakhir lagi. Dan uniknya di hari Jumat. Dan lebih dahsyat lagi pada waktu sholat Jumat. Ini 3 tempat yang bukan kebetulan. Ada orang meninggal di hari Jumat. Biasa aja harinya. Ya. Ada orang yang meninggal lagi sujud di rumah atau di mana. Ada orang meninggal lagi sholat. Tapi sholatnya bukan sholat Jumat. Ini 3 titiknya jadi satu pada dirinya. Lagi sujud terakhir, sholat Jumat, ya, dan di hari Jumat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, apa jawaban keluarganya, terutama adiknya bercerita. Oh iya, kakak kami ini, kami punya ibu, katanya dia. Ayahnya udah meninggal dan ibunya dirawat dengan teman-teman keluarga itu. Kami punya ibu,
Dan kakak kami ini yang selalu paling lebih dulu merawat ibu kami. Sampai sisirnya, sampai sabunnya. Jadi ibu kami ini dirawat paling utama oleh kakak kami. Kami ingin mengalahkannya. Jadi ketika kami datang, kakak kami sudah lebih dulu. Kami ingin memandikan, ternyata sudah dimandikan oleh kakak kami. Jadi kakak kami itulah. Jadi kalau bahkan, maaf ya, mengangkat pupnya kakak kami. Jadi kalau mau nyisirin rambut ibu, kakak kami. Jadi kakaknya itu adalah orang yang paling merawat ibunya. Dan lihatlah yang Allah sampaikan kepada dia itu. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang, kalau lihat ibunya sakit, bapaknya sakit, dia cuma bilang, ya semoga Allah memberi yang terbaik. Itu kan artinya kan lebih bagus mati gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Inilah satu kisah nyata di mana ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, itulah yang paling berharga. Itu yang paling indah. Nggak ada yang lebih mahal dari itu. Dan lihatlah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi anak menjadi duri di hari kiamat. Bisa jadi anak menjadi musuh di hari kiamat. Seorang bapak yang memberikan anaknya makanan haram. Seorang bapak yang membesarkan anaknya dengan cara uang yang haram. Ini di hari kiamat, si anak nggak akan kena tuntut. Karena dia nggak tahu. Tapi si bapaknya lah yang akan menerima semua ini. Si anak nggak diterima sholatnya. Tapi si anak akan menuntut. Saya nggak tahu ya Allah. Gitu kan. Itu sebabnya dalam, ini bukan sunnah ya. Bukan hadis, bukan ayat ya. Tapi ini kebiasaan orang-orang zaman dahulu kala, orang-orang Arab ya. Itu anak lelaki kalau sudah akil balik, diusir dari rumahnya. Diusir dalam arti, Allah alam, saya lupa ini hadis, bukan hadis, tapi mungkin pendapat para sahabat atau para wali-wali gitu ya. Orang laki itu wajib orang tua memberikan nafkah kepada orang laki sampai dia berakil balik, sampai dia dewasanya segitu. Tapi orang tua wajib memberi nafkah kepada anak wanitanya seumur hidupnya. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang punya anak lelaki itu di Arab zaman dahulu, mungkin zaman sekarang, itu kalau mungkin udah kuliah, selesai. Suruh pergi dari rumahnya, suruh cari nafkah, suruh kerja. Gitu. Artinya, dia dipaksa untuk mandiri. Lain halnya dengan anak perempuan, ya si orang tua wajib bersamanya sampai nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demi untuk mewujudkan anak itu nilainya berharga di depan Allah, nilainya tertinggi, harta terindah dan tertinggi, kitalah pemegang remote itu. Anak itu menjadi musuh di hari kiamat, kita juga yang megang itu. Dia akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anak kita tidak bisa sholat. Anaknya dibilang, kenapa nggak sholat? Dia tidak pernah mengajarkan aku, ya Allah. Aduh, ditimpa semua dosanya kepada si orang tua. Anak nggak puasa, dia nggak pernah melatih aku, ya Allah. Aduh, habis sudah. Inilah orang-orang yang sangat rugi di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan cuplikan kisah-kisah seperti ini akan menambah inspirasi dari kita, ya, dari sahabat-sahabat yang ikut hari ini ya. Ada berapa? 350 orang. Masya Allah. Sudah mulai ada yang bertanya, waktunya tinggal 15 menit. Silakan dibacakan. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini mengingatkan masalah lebih udah lama sekali ya, video tadi, dan mengingatkan betapa pengalaman masa lalunya tidak pernah bisa hilang ya, Mbak ya. Dan itu sebuah pengalaman indah ketika bersama Umi gitu ya. Dan tentu jamaah semua juga punya pengalaman indah bersama orang tua, termasuk saya Iya, juga betul. orang tua gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini mengingatkan untuk mereka kita doakan ya, orang tua yang sudah wafat ya.
yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkah ini ampuni dosa-dosa mereka dan mereka dapat rahmat di alam kuburnya. Silakan jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan dan pertanyaan terbaik kita untuk Barusan ada yang menulis, saya tidak sempat sekilas, kakak saya meninggal hari Jumat di Mekah, salat Jumat, habis wudhu, terus nggak kebaca lagi. Siapa dan kenapa itu? tidak pernah, karena memang pengalaman ininya hidupnya tidak pernah melawan orang tua, apalagi membentak ya, sering mengalah Tidak pernah melawan orang tua. Jadi semua perintah orang tua dituruti begitu ya Bunda Nadia ya? Ikutin semua perintah orang tua. Jadi berkah hidupnya. Jangan begitu. Orang jadi apes, jadi sial seumur hidupnya ketika nggak dapat ridho orang tua. Orang bahagia akan senang hanya tergantung pada orang tua. Cuma itu. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Yang ada kalimat ridha Allah fi ridha walidayhi wa suhtullah wa suhtu walidayhi. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Di situ tuh kuncinya. Nanti kalau kamu punya anak, kamu bakal ngerasain seperti itu. Man arda walidayhi faqad ardallah. Umar bin Khattab ditanya sama seorang, ketika ditanya, apakah kamu tahu bagaimana Allah tersenyum? Astaghfirullahaladzim. Pertanyaan apa itu? Kan bikin bingung. Bagaimana Allah tersenyum? Bagaimana kita bisa melihat? Nggak mungkin. Tahu apa jawabannya di zaman Umar bin Khattab? Ketika orang tua tersenyum padamu, ketahuilah detik itu juga Allah pun sedang tersenyum kepadamu. Coba. Ini kan sebuah apa namanya ya, bukan ilustrasi tapi sebuah gambaran bahwa ketika orang tua marah kepadamu, detik itu juga Allah sedang murka kepadamu. Wahai sahabat yang masih punya orang tua, surga itu hanya setipis rambut, hanya setipis kulit bawang ketika Anda masih punya orang tua. Setipis bawang. Hormati dia, buat dia tersenyum, Anda meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Allahu Akbar. Silakan yang mau bertanya. Ada sebuah adagium, banyak anak banyak rezeki. Ini apakah bisa diterapkan dalam kehidupan kita ini? Oh ya jelas. Jelas banget. Banyak anak tentu banyak rezeki. Dengan mengelola yang baik dong. Ya. Dengan menyekolahkan, dengan memberikan dia pendidikan, dengan mendidik dia yang hebat, banyak anak, banyak rezeki. Betul. Dalilnya, mau pakai dalil. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Itu dalilnya. Dijamin. Nggak mungkin Allah menciptakan makhluk tanpa disertai dengan rezeki. Tidak mungkin. Mustahil. Allah menciptakan makhluk pasti lengkap dengan rezekinya. Bunda Dina, silakan Bunda Dina. Ya. Assalamualaikum, Be. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi pagi Dina baca artikel singkat sih gitu bahwa sedekah terbaik itu adalah sedekah untuk pendidikan anak gitu. Karena dari sedekah pendidikan anak itu nanti kita akan menghasilkan sedekah jariah 3 sekaligus gitu. Yang pertama ya pastinya sedekah itu sendiri. Yang kedua kita akan menghasilkan anak yang soleh dan solehah gitu. Yang ketiga nanti akan selalu mendoakan kita kalau nanti kita tiada gitu. Ya. Nah, Babe setuju nggak dengan yang ini gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, Dina itu dari kecil kan memang orang tua sudah nggak ada, ayah dari saya SD udah nggak ada, almarhum ibu meninggal saat saya hamil kakak yang anak saya yang pertama gitu. Terus mertua pun kodrullah juga yang satu sudah nggak ada gitu, yang tinggal yang satu lagi. Terus akhirnya
2020 lalu gitu, suami saya pun meninggal dan anak saya merasakan apa yang saya rasakan gitu dulu waktu saya kecil gitu. Nah, jadi kalau tadi dengar cerita Babe gitu, kadang ada rasa ngiri tanda kutip gitu, Be, gitu. Kalau orang yang masih ada orang tua gitu kan gimana menyayanginya gitu. Kalau masih dikasih kesempatan rasanya pengen minta sama Allah gitu. Pengen balikin orang tua lagi gitu, karena memang benar-benar gitu kalau saat orang tua ada itu bikin kita hidup tenang gitu. Setiap saat kita bisa telepon minta doanya, kalaupun kita lagi ada kesusahan ataupun ada hal yang nggak enak di hati itu, orang tua itu memberikan kita ketenangan gitu, Be. Nah, apa ya, Be, maksudnya amalan yang mungkin bisa menggantikan hal tersebut selain kita mendoakan beliau-beliau dan mungkin mengirimkan sedekah dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya, Be. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya saja, isinya kontennya sih betul, tapi kemasan dan judulnya saja yang saya harus perbaiki. Kepada anak itu sifatnya bukan sedekah, Bu Dina. Ya, kepada anak itu sifatnya nafkah dan itu wajib. Kewajibannya di atas sedekah, kewajibannya di atas infak, di atas zakat. Ya, kepada anak, kepada orang tua itu bukan sedekah. Sedekah itu adalah zawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang miskin, wabdas sabil, dalam perjuangan. Adapun kepada anak itu namanya kewajiban nafkah. Kepada orang tua kewajiban memelihara. Jadi sedekah, infak, wajib, zakat itu di luar daripada anak dan orang tua. Kita punya harta 100 juta. Kita keluarkan untuk anak dan pendidikan 50 juta. Itu tidak mengurangi kewajiban sedekah. Ya, tidak mengurangi kewajiban zakat, tidak mengurangi kewajiban infak. Sedekah, zakat, infak di luar untuk anak dan di luar untuk orang tua. Yang penting tidak berlebihan. Kalau ternyata itu kebutuhan, just do it. Tapi kalau berlebihan, just don't do it, gitu. Don't do it. Aisyah dong, don't do it. Do it. Do it. Don't do it. Ya. Jadi setelah dikurangi oleh kewajiban kita membesarkan dan menyekolahkan dan mempersiapkan anak, setelah kewajiban kita ya untuk merawat, mensejahterakan, membahagiakan orang tua, kita masih punya kewajiban yang ketiga, yaitu apa? Zawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, merawat anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, gitu. Itu sering diingatkan oleh khotib, ya, ketika khotib mau turun dari mimbar, ingetin lagi itu, ya. Jadi begitu, Ibu. Saya setuju dengan kalimat itu karena itulah yang akan membawa. Tapi kalimat judulnya aja, bukan sedekah, ya. Nafkah kemana yang paling dahsyat nomor satu? Untuk dirimu dong. Pada orang tua, pada anakmu dong, orang tuamu dong, itu satu paket. Setelah itu baru kepada karib kerabat gitu. Baru kepada keluarga ponakan, ya, om, tante gitu, ya. Yang terdekat, baru kemudian kepada yatim, ya. Urutannya kayak gitu. Wa ita'izil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Baik, yang kedua soal apa yang mesti kita lakukan kalau sudah tidak ada. It's too late. Wallahu a'lam, it's too late. Lalu kita nggak bisa berbakti, bisa, tapi kita nggak mendapat respon. Hanya akan mengurangi fitnah di hari kiamat. Berbakti cannot. Sudah selesai itu barang. Selesai, finish tuh keadaan. Tapi kita bisa mengurangi fitnah di hari kiamat. Dengan cara apa? Satu, kunjungin teman-temannya yang masih hidup. Tuh, paling afdol itu. Yang kedua, gunakan barang-barangnya untuk kebaikan. Gunakan harta yang ditinggalkan untuk kebaikan. Ya, tiga, ya misalnya gimana? Misalnya baju yang dia pakai, kita pakai buat sholat gitu. Sendal yang dia pakai, kita rawat supaya kita bisa amalkan untuk wudhu gitu misalnya. Dan seterusnya. Sejadahnya jangan dibuang, pakai buat
sholat. Qurannya dirawat dan ngaji dengan Quran orang tua. Nah, itu pahalanya ngalir terus. Apa yang diajarkan orang tua, surat-surat apa, baca surat itu terus. Ya, misalnya Anda kenal kulhu dari orang tua, bacain kulhu, niatin untuk pahalanya untuk orang tua. Itu nyampe. Yang bilang nggak nyampe, dia belum meninggal aja. Coba dia meninggal. Ya, nyampe banget. Kenapa? Karena dalilnya mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Itu dalilnya. Ya, persis akan dapat seperti ketika masih hidup, persis tuh akan dapat. Siapa yang mengajarkan, mempelopori sebuah kebaikan dan diikuti, maka dia mendapat pahala persis seperti yang mengerjakannya. Makanya saya pesan pada orang tua, ngajarin sholat kita, ngajarin kenal huruf kita, jangan ustadz, jangan kiai, jangan ajengan, jangan guru, jangan habib, jangan antum sebagai orang tua. Ya, kalau antum kita udah serahkan kepada mereka, nggak bisa dong. Mereka yang mendapat pahala, kita kan perlu cerdas juga berpahala. Cerdas berpahala itu adalah raih sebanyak-banyaknya, itu cerdas berpahala. Ya, ajarin anak dari tangan kita, ajarin sholat dari tangan kita, ajarin zikir dari mulut kita. Supaya kita yang mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Begitu ya Bu ya. Masih ada waktu satu lagi. Ini ada pertanyaan di chat, saya bacakan dulu ya. Bismillah dari Ya. Ibu Tina. Bismillah, Assalamualaikum Mbak Be. Maaf izin bertanya, saya 4 bersaudara. Bagaimana cara menyikapi seorang ibu yang membedakan anak ini dalam segala hal sikap gitu ya. Karena selalu mencari-cari masalah pada anak pertama dan anak ketiga. Sedangkan yang anak kedua dan terakhir tidak pernah. Gimana cara menyikapinya, Be? Cara menyikapinya bersihin pikirannya itu. Nggak ada orang tua yang pilih kasih. Kita yang nggak bisa mengerti. Ya. Cara menyikapinya bersihin pikiran gitu. Satu, prasangka buruk sama orang tua nggak boleh, haram. Dua, menjudge orang tua tidak adil. Dua, haram. Ya. Tiga, lalu kita timpali dengan bersikap pembenaran 3 kali haram. Cara memperbaikinya bersihin pikiran. Ibu lebih tahu bagaimana cara menyikapi anaknya. Gitu, prasangka baik. Bapak lebih tahu bagaimana cara menyikapi, itu lebih baik. Menuduh orang tua pilih kasih, udah haram. Ya, udah haram itu. Kalaupun orang tua pilih kasih, Anda nggak ikhlas, haram juga. Nggak bisa, kalimat itu nggak bisa diterima. Ya. Orang tua kayaknya benar melulu. Iya. Emang. Garanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua telah memenuhi kewajibannya. Orang tua pilih kasih. Enggak, karena dia tahu bagaimana cara bersikap. Yang kakak disalahin melulu. Iya, karena orang tua tahu kalau nyalain adiknya bakal berantakan, bakal timbul kerusuhan, keributan. Orang tua bagi hartanya nggak adil. Iya, karena orang tua tahu kalau di tangan dia itu aman, kalau tangan dia itu nggak aman. Begitulah bersikap yang baik seorang anak kepada orang tua. Dan pun andai katanya orang tua yang salah, merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurang contoh? Sa'ad bin Abi Waqqas nggak boleh dekat Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak boleh dekat Rasulullah. Nggak boleh ke majelis Rasulullah. Karena orang tuanya pembuat patung. Andai kata Anda adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, punya ibu pembuat patung dan penyembah berhala, dan melarang Anda bersama Rasulullah. Andai kata terjadi, apa yang Anda lakukan? Coba pikirkan. Mungkin kita akan berkata, ibuku kafir, dia menyembah berhala, dia bikin berhala, dia sembah berhala. Ibuku jahat karena dia melarang aku ketemu Rasulullah. Mungkin begitu? Sangat mungkin. Antum deh,
Mas Kholis, kalau antum kata ibunya, mulai hari ini kamu nggak boleh sholat. Apa yang antum lakukan? Ayo, Proses ibu mah tiba-tiba. di dunia mabuk. Makanya tiba-tiba kita akan berkata kepada ibu kita jahat, ibu kita nggak adil, ibu kita kacau, ibu kita penyembah berhala, ibu kita musyrik. Mungkin begitu. Tapi tidak pada saat bin Abi Waqqas. Saat bin Abi Waqqas tetap mencintai ibunya sebagaimana mestinya, bahkan sebelum ibunya berkata apapun, dia tetap mencintainya. Ibunya nggak kasih saat ketemu Rasulullah. Iya, ibunya nggak ketemu. Maaf, saat nggak ketemu, dia hanya mendamping, nempel aja sama ibunya. Nggak boleh ngaji, nggak boleh Islam, nggak boleh dekat Rasulullah. Saat bilang iya, saat di samping aja orang tuanya. Orang tuanya bilang kembali ke nenek moyang. Kalau enggak, saya nggak makan. Sampai ibunya nggak makan. Sehari, 2 hari. Saat bin Abi Waqqas merayu terus. Sampai ibunya menjelang mati. Karena udah 3 hari nggak makan, mau mati. Napasnya satu. Saat bisikin. Saat nggak akan meninggalkan agamanya Rasulullah. Gitu. Tapi baik, tetap santun. Walaupun ibu punya nyawa 10 dan keluar satu persatu. Tapi dirayu. Makan ibu sayang. Gitu. Dipeluk. Dicium. Tetap dihormatin. Nggak ada prasangka buruk. Nggak ada menjudge ibunya kafir, penyembah berhala, musyrik. Enggak. Sampai nggak ngaji sama Rasulullah berhari-hari. Karena merayu ibunya. Sampai suatu ketika ibunya kemudian wafat. Dalam keadaan ridho. Saat baru ngaji. Sampai satu ketika dalam kisah diceritakan Nabi lagi duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi terdiam. Rupanya Jibril datang memberikan kabar. Apa kata Jibril? Membisiki Nabi. Yaslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang kepada kamu seorang laki-laki dari penduduk surga. Bayangin itu. Lalu Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya. Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, akan datang kepada kalian satu orang laki-laki penduduk surga. Dan sahabat pun tidak tahu siapa yang datang. Dan Nabi pun tidak tahu siapa yang akan datang. Ingat, Nabi kita bukan Tuhan. Nabi kita adalah manusia. Dan Nabi kita tidak mengetahui hal yang gaib. Kecuali hanya sekedar informasi yang disampaikan kepadanya melalui malaikat Jibril. Sehingga Nabi nggak tahu siapa yang mau datang. Malaikat cuma bisikin, yatslu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang kepadamu seorang laki-laki dari penduduk surga. Dan Anda tahu siapa yang tiba-tiba muncul dari balik bukit? Sa'ad bin Abi Waqqas. Manusia pertama dijamin surga itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan karena kekayaannya, ibadahnya, bukan. Bukan karena ketakwaannya, karena khusyuknya, karena tahajudnya, bukan. Bukan karena dahsyatnya sedekah atau jihad, bukan. Bukan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat jaminan surga dari Allah karena dia berhormat kepada orang tua walaupun orang tuanya penyembah berhala. Apalagi cuma sekedar orang tua yang katanya pilih kasih. Apalagi kepada orang tua yang katanya suka nggak adil. Ya lebih sayang, lebih hormat dong. Apalagi kalau sekedar ibunya bilang menuduh ini itu. Apalagi. Ini dosa terbesar. Musyrik. Masih dihormatin. Bayangkan. Ada dosa yang lebih besar daripada nyembah patung. Tapi ibunya jahat. Enggak apa-apa.
tapi ibunya nggak adil, nggak apa-apa. Tapi ibunya suka menuduh, nggak apa-apa. Tapi ibunya suka, nggak apa-apa. Tapi ibunya jahat, nggak apa-apa. Tapi ibunya pulang dengan mabok, nggak apa-apa. Tapi ibunya you can see, nggak apa-apa. Tapi ibunya penari telanjang, nggak apa-apa. Tapi ibunya tetap ibunya dihormati, dicintai. Apapun yang terjadi. Apa kurang jelas? Ada dosa yang lebih dahsyat daripada mencela Rasulullah? Ada dosa yang lebih hebat daripada menyembah patung? Kurang contoh apa lagi? Kurang contoh apa lagi? Itulah yang harus kita pahami. Ya, itulah yang harus kita pahami. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sebuah contoh. Sayang waktunya sempit. Saya bisa memberikan contoh mungkin para nabi yang lain. Banyak sekali nabi-nabi yang diperlakukan demikian. Gitu, ya. Yang dilakukan adalah cintai ibumu. Senyumin, peluk, cium, gitu aja. Ya. Ibunya ini nih. Nuduh begini-begini. Nggak apa-apa. Peluk, cium. Gitu. Tuduh ini, tuduh ngambil emas apa-apa, nggak apa-apa. Peluk, cium, maafin. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali saja ibunya bilang, saya nggak redo dunia akhirat, selesai loh. Tapi ibunya salah, mau bener, ini urusan redo nggak redo. Ya, ngaku kamu ini, maafin ya Bu. Ngaku kamu ini, maafin. Redoin. Ngamu, iya Bu, maafin. Ngaku nggak, maafin Bu, maafin. Redoin. Itu doang. Sekali Anda pergi, Anda benar. Ibunya salah, Anda benar. Ibunya jahat, Anda benar. Ibunya yang nyolong, Anda difitnah sama ibu sendiri. Tapi kemudian kamu pergi meninggalkannya. Dan kemudian orang tua berkata, ya Allah saya nggak suka, nggak redo. Kelar hidup lo beneran. Kelar. Jadi emang begitulah. Positioningnya tuh begitu. Jadi yang mesti antum pahami itu positioningnya itu. Ya. Kita lahir dari rahimnya. Ya, dari nol kita makan yang dia makan. Kita minum yang dia minum. Kita berenang dalam perutnya. Bayangin itu. Ya, itulah hak yang diberikan Allah kepada orang tua. Mas Khalis, semua pertanyaan disimpan. Saya harus sudah berangkat. There is no time anymore. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pengertian yang utuh. Jangan kemana-mana masalah ini. Izin saya pamit. Silakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Babe menjadi inspirasi pagi ini yang luar biasa ya. Kita diwajibkan memang untuk selalu berkhidmat pada orang tua, menghormati dan juga mencintai orang tua kita, karena kita pun akan menjadi orang tua tentunya, apalagi kalau sudah punya anak akan merasakan betapa posisi orang tua itu begitu luar biasa gitu ya. Kalau kita ingin dicintai anak-anak kita, tentu dimulai dengan kita mencintai orang tua kita. Jadi kita dihormati oleh anak-anak kita, maka mulailah dengan kita menghormati orang tua kita. Sebuah cinta hormat yang tulus itulah yang kemudian akan menghantarkan kita ke surga. Karena dalam hadis Nabi tadi yang disebut oleh Babe, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tuanya. Maka mintalah sekarang ridho. Bersyukur masih ada, kalau ada orang tua yang masih ada, mintalah kepada mereka ridhonya, doanya gitu ya. Dan walaupun yang kita tidak ada, tentu masih ada cara khidmat yang dilakukan dengan cara tadi, langkah-langkahnya kita menyambung silaturahim dengan orang terdekat dari orang tua kita, kemudian tentu selalu mendoakan mereka yang sudah wafat itu dengan
doa yang terus-menerus setiap hari, kemudian juga bersedekah dengan harta terbaik ya untuk mereka, terus nama mereka juga menjadi bagian untuk menyambung khidmat kita terhadap orang-orang yang kita cintai, itu orang tua kita. Baik jemaah Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mengagungkan atau selalu menghormati, mencintai orang tua kita dan menjadi bagian dari orang-orang yang kelak akan digabungkan kembali dengan keluarga kita, orang tua kita, anak kita, masuk surga sekeluarga menjadi sebuah harapan yang tetap kita selalu inginkan. Karena itulah hadir di tanggal 15 Desember, insya Allah kita akan bersama guru-guru kita yang selalu mengingatkan bagaimana caranya untuk bisa kita masuk surga sekeluarga dengan cara kita mempelajari bagaimana membangun sebuah keluarga tentunya, dan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu tentu harus diilmui dengan baik, dan ilmu itulah yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu syariat dalam hal ini, maka Allah berjanji akan memudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan surga sudah terbentang untuk kita dan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, dan amal soleh di pagi hari ini adalah sedekah salah satunya, menjadi amal yang insya Allah akan selalu rutin kita lakukan. Mari kita perbanyak sedekah yang akan membawa kepada kebaikan tidak hanya di dunia, tentu di akhirat kelak. Sebuah jalan untuk menolak bala, sebuah jalan untuk mendatangkan rezeki yang banyak dan berkah, salah satunya dengan bersedekah. Dan insya Allah sedekah yang diamanahkan kepada kami salah satunya digunakan untuk kegiatan operasional dakwah MKI dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satunya kegiatan kita gratis untuk saudara kita, ada kegiatan berbagai pelatihan yang insya Allah untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan untuk kegiatan rumah tahfidz Al-Qasar dan rumah tahfidz Al-Quran Tuhan Guru Sepan Pajar. Mudah-mudahan amal yang telah kita lakukan Allah ridha dan Allah terima semua amal kita. Dan yang paling penting tentu mari kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan keluarga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.